Shalom Jumpers, this is Chit Chat Cast by Jam Youth and Teens GBI Mojopahit. Oke, kembali lagi kita di episode yang kelima Chit Chat Cast. Nah, di episode yang sebelumnya kita sudah membahas tentang diri kita di masa lalu dan di masa sekarang. Nah, kalau sekarang kita akan membahas now or later, sekarang atau nanti. Nah, sebelum itu kita mau perkenalan dulu guys. Kepada kakak-kakak mungkin bisa perkenalkan diri? Oke, halo Jumpers, perkenalkan nama saya John. Sekarang duduk di bangku SMA, tapi tar lagi lulus, udah mau masuk kuliah. Ya, kehidupan sehari-harinya sekarang tinggal nunggu lulus aja. Gitu. Ayo lanjut. Oke, hai Jumpers. Perkenalkan, saya Ellen. Dan saya ini kesibukannya sih bekerja. Saya bekerja sebagai seorang teller di suatu perusahaan perbankan. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, bisa di-spill nggak sih? Gimana sih kira-kira kakak-kakak ini ketika melakukan suatu tanggung jawab gitu? Ngomong-ngomong soal suatu kebiasaan kalian sehari-hari gitu kan, kesibukannya gitu. Kira-kira apa sih tanggung jawab kalian? Ellen dulu? Ya, boleh. Kalau pengalamanku itu ya karena aku sudah lumayan lama ya udah kerja. Jadi kalau dulu awal-awal itu aku sebagai teller itu kayak berat banget gitu ya. Harus terima finansial yang banyak, belum lagi ngafalin kode-kodenya gitu ya. Berat banget memang. Tapi kalau sekarang puji Tuhan sih ya lebih ke kayak rutinitas aja gitu. Itu sih. Kalau untuk Kak John gimana Kak? Kalau aku sendiri sih dalam menjalani satu tanggung jawab tuh sebenarnya kan banyak ya pengalaman yang kita punya. Tapi aku yang mau aku sampaikan di sini itu pengalamanku yang paling berkesan saat aku join dalam kepanitiaan. Dalam suatu kepanitiaan tuh kan biasanya kan kayak ada sekbid-sekbidnya gitu kan. Dan aku juga gak tahu kenapa, entah itu di sekolah atau di gereja, aku selalu join di acara gitu loh, kayak yang mengatur suatu acara. Itu kan maksudnya satu tanggung jawab yang berat juga buat aku pikul, karena acara ini kan ya mengatur seluruh jalannya acara. Jadi kita gak tahu kalau ada masalah pasti yang kena juga aku gitu kan. Ya, tapi kan dalam perjalanannya, dalam prosesnya itu juga membantu diriku bisa belajar lebih lagi memegang tanggung jawab gitu kan, dari yang kecil sampai mungkin yang besar kayak di program kerja yang tingkat tinggi. Misalkan kan kalau program kerja tuh ada yang dari sekolah atau ada yang dari organisasi sendiri, itu kan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda ya untuk dipegang sama suatu kepanitiaan. Itu salah satu dari banyaknya tanggung jawab yang menjadi pengalaman yang seru gitulah buat aku. Nah, oke, dalam tanggung jawab itu pasti ada lika-likunya gitu kan ya Kak. Nah, untuk lika-likunya sendiri tuh gimana sih kakak-kakak ini dalam mengatasinya? Kak Ellen, aku. John dulu aja. Oke. Kalau aku sebenarnya udah ngomong juga sih barusan. Kalau misalkan aku dalam konteks kepanitiaan, aku ini join kepanitiaan kan bukan sekali dua kali. Puji Tuhannya lumayan sering. Entah itu di sekolah atau di gereja atau mungkin di luar kedua itu juga. Nah, lika-likunya pasti ada. Kalau misalkan dalam tahap persiapan kita ternyata ada masalah atau problem apa. Misalkan salah satu anggota atau personil misalkan tiba-tiba sakit, itu kan tanggung jawabnya harus dipegang sama aku atau sama yang lain gitu kan. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu lika-liku, meskipun kelihatannya kok simple, tapi kayaknya itu bisa merubah seluruh tatanan kinerjanya satu tim gitu kan. Terus ditambah lagi kalau misalkan kalau aku bekerja sebagai acara, pasti kan gak semua bisa aku yang ngatur, karena juga ada ketua dalam satu kepanitiaan. Nah, kalau misalkan ketua ini berkehendak yang lain, mau yang lain sama yang kayak yang aku mau, itu kan juga harus didiskusikan dengan baik-baik lagi juga, biar tidak menimbulkan apa yang namanya kayak berselisih gitu loh antara satu dengan yang lain, padahal dalam satu kepanitiaan. Itu kan bisa menjadi salah satu lika-likunya juga, meskipun tidak membuat aku sendiri menjadi down karena ada itu, tapi itu juga salah satu lika-likunya. Nah, kalau buat Kak Ellen sendiri? Kalau buat aku dalam segi pekerjaanku sebagai teller, ya banyak banget sih lika-likunya. Kayak mungkin kalau udah kadung rame gitu ya, layanan kadung rame, jadi ya harus cepat-cepat
kadang ya nggak klop kayak gitu kan. Terus kalau udah terima satu ini kan aku juga melayani yang non finansial juga gitu kan. Jadi misalnya aku lagi terima yang finansial nih, ternyata ada suatu tanggung jawab yang harus aku kerjakan dalam hal non finansial. Jadi itu aku harus kerja itu beriringan gitu loh dan harus selesai. Nah ya gitu sih kalau dari aku Taylor tuh ya lika-likunya seperti itu. Nah, buat proses ketika menjalani tanggung jawab itu sendiri gimana sih? Pasti ada struggle kan yang bikin kita tuh males gitu kan. Jadinya karena males itu bikin kita tuh menunda suatu pekerjaan itu. Nah, kalau dari Kak sama Kak Jun sendiri gimana nanggapinnya? Ya kalau dari aku sendiri ya karena banyak yang lika-liku, struggle yang ada, mungkin itu kan membuat diriku sendiri jadi kayak males gitu kan. Tapi sebenarnya itu tergantung sama orang masing-masing sih ya kalau menurutku kan. Kalau aku sendiri emang dasarnya anaknya agak males gitu kan. Melakukan sesuatu itu agak males gitu. Terus ditambah dengan adanya struggle-struggle yang menghambat kinerjaku, aku jadi kayaknya kok makin males mau melaksanakan tanggung jawabku. Padahal aku di awal udah ngiyain mau join suatu kepanitiaan. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya misalkan aku nih kebanyakan tugas gitu loh, kayak misalkan aku jadi kayak berserakan gitu loh, aku yang ini nggak bisa ke handle gitu kan. Itu sebenarnya juga salah satu struggle-nya juga, karena aku bukan tipe orang yang benar-benar bisa handle kegiatanku hari ini tuh apa aja, set waktunya jam segini sampai jam segini itu nggak bisa gitu, kurang bisa. Jadi itu buat aku jadi udahlah nanti aja deh, yang ini aku kerjain nanti. Yang ini aku kerjain nanti juga. Sekarang aku fokus yang ini. Tapi itu kan jadinya menunda yang lain juga. Itu sih. Nah, kalau untuk Kak Ellen sendiri? Kalau dari aku sih sebenarnya struggle yang membuat aku malas ya, sebenarnya nggak ada sih, karena jujur li ya, pekerjaanku ini sebagai teller itu adalah pekerjaan yang hari ini tuh harus selesai. Ketika kamu nggak menyelesaikan pekerjaan itu hari ini, ya otomatis pasti nasabahnya marah-marah dong gitu kan. Maksudnya kayak cepetan transaksi gue nih gitu kan. Jadi transaksinya harus cepat. Nah itu sih kalau aku sih malas enggak ya, karena memang sebenarnya aku juga diburu waktu, nasabah juga pengen cepet, jadi harus selesai secepatnya gitu. Kalau aku gitu. Oke. Nah kira-kira tuh apa sih mindset yang bikin kakak-kakak ini tuh bisa nunda suatu pekerjaan tanggung jawab tuh? Kira-kira apa mindset yang membuat kalian berpikir seperti itu? Dari siapa dulu nih? Kalau mindsetnya dari aku ya, gini, kalau misal kita dapat pekerjaan, suatu tanggung jawab, kalau aku dapat pekerjaan gitu ya aku harus bisa mungkin menyelesaikan. Karena kalau enggak, bakal ada kerjaan lain yang bikin kerjaanku ini malah numpuk gitu loh. Jadinya nanti aku keteteran sendiri gitu kan, apalagi aku di finansial gitu kan. Nah jadi sebisa mungkin aku harus menyelesaikan yang ini dulu, supaya nggak keteteran di akhir, kayak gitu sih kalau aku. Kalau Kak John? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya mindset mungkin yang orang-orang seumuran aku sering punya gitu ya. Yang pertama itu karena deadline. Jadi misalkan kita punya suatu tanggung jawab, tapi ternyata deadline-nya itu masih jauh-jauh hari. Jadi kayak masih jauh, nggak usah ngapain dikerjain sekarang gitu, kerjain nanti aja lah. Kerjain sama malam sebelum dikumpulin juga bisa, bilang gitu. Karena itu kan ya gimana ya, kalau misalkan kita punya mindset kayak gitu kan sebenarnya kan juga menghambat, tapi di satu sisi ya emang itu sering terjadi juga sama kita gitu kan. Terus kalau yang kedua aku tuh mindsetnya, kalau yang pertama karena deadline, yang kedua itu karena kemampuan yang dimiliki sama kita gitu loh. Ini terjadi juga sama aku sih, pernah. Jadi aku kayak terlalu pede gitu loh. Karena misalkan aku ini udah sering ikut kepanitiaan, jadi kalau misalkan aku dapat deadline si acara harus ngumpulin konsep acaranya tanggal segini, ternyata masih kayak semingguan gitu jaraknya, ya udahlah nggak usah dikerjain sekarang, nentuin konsep makanan gue sehari-hari misalkan gitu kan. Akhirnya udah itu ditunda juga kan akhirnya. Mindsetnya kalau aku itu sih, karena kayak udah ngerasa aman-aman aja, bisa-bisa aja, padahal nggak tahu juga. Kita kan dengan berpikir kayak gitu nggak berpikir jangka panjang ya, ke depannya ntar tiba-tiba ada tugas yang numpuk, tugas sekolah yang numpuk atau kayak gimana, ulangan atau apa, itu kan bisa aja menghambat. Tapi ya itu mindsetku kayak gitu biasanya. Berarti Kak John ini masih
belum bisa keluar dari zona nyaman berarti. Iya sih ya, Zona gimana? nyaman emang apalagi zaman sekarang gitu kan, buat kita yang generasi muda, zona nyaman kayak kita main HP, kita nonton drakor, kita nongkrong itu paling banget susah buat dihilangin gitu, betul kan Iya, Kak? iya, betul. Nah, Hehehe. sekarang aku mau tanya lagi deh Kak, kira-kira mindset apa sih yang harus kita tanamkan sebagai generasi muda biar kita tuh nggak menunda-nunda pekerjaan, biar kita tuh langsung kayak sat-set gitu loh. Itu gimana Kak mindsetnya? Biar teman-teman juga tahu yang di rumah gitu loh. Dari siapa dulu dari ini? aku nih dulu. Iya, iya. Oke, kalau dari aku buat yang sudah kerja ya pastinya ya, semakin kita menunda pekerjaan, semakin kita menunda tanggung jawab kita dalam hal bekerja, itu akan membuat kita rugi sendiri. Kenapa? Yang pertama, kerjaan numpuk. Yang kedua, pasti dimarahi atasan, nggak selesai-selesai gitu kan. Dimarahi rekan kerjanya, gimana sih? Misalnya nih dalam satu kerjaan, mereka itu ada dalam kebersamaan tim. Satu orang belum mengerjakan, belum selesai sama kerjaannya, yang lain nggak pulang gitu. Nah kan kasihan juga teman-temannya dong, merugikan orang lain juga, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Jadi memang kalau kita tuh dikasih tanggung jawab, pokoknya sebisa mungkin kerjakan. Ada waktu setelah sedikit kerjakan gitu loh. Karena pasti itu bakalan enak di kita nantinya gitu. Kita jadi nggak buru-buru gitu. Kalau aku dari segi kerjaan itu kayak gitu. Untuk Kak John, gimana Kak? Kalau aku sendiri sih sebenarnya kalau menurut aku ya, karena aku sama Kak Ellen ini beda. Iya benar. Apa ya, karena aku ini masih anak sekolahan juga, pasti kan punya mindset yang beda. Kalau mindsetku yang pertama itu bicara soal komitmen. Jadi misalkan kita dihadapkan sama suatu pilihan, kita harus milih, itu kan menentukan tanggung jawab kita ke depannya. Itu bisa kita handle atau enggak. Nah itu bicara juga soal komitmen. Jadi harus kayak dipikirkan matang-matang sebelum kita menerima tanggung jawab. Kita harus berkomitmen juga. Jadi karena kan kita ini menerima tanggung jawab untuk kita laksanakan, untuk kita selesaikan dengan hasil yang maksimal, bukan untuk kita hindari, bukan untuk kita tunda-tunda kan. Betul. Jadi kita harus berkomitmen banget sama tanggung jawabnya kita. Misalkan kita bisa mikir kalau misalkan aku kayaknya terlalu pegang banyak tanggung jawab deh, mungkin bisa aku tolak dulu untuk sementara. Tapi nanti kalau misalkan kesempatan itu datang lagi, aku terima di waktu yang lain bisa gitu ya. Terus kalau misalkan udah bicara soal komitmen juga nih, pasti kan dalam kita melaksanakan tanggung jawab kita sehari-hari itu ada gangguan-gangguan dari kanan, dari kiri, dari mana gitulah. Benar. Terus Kayak ada setan-setan gitu kan. Iya. Itu sebenarnya juga menjadi salah satu faktor kita buat kita ini jadi gak fokus sama pekerjaan kita. Misalkan aku lagi fokus sama suatu kepanitiaan tadi, aku lagi mempersiapkan semuanya untuk acara, tiba-tiba kok ada acara ini satu yang lebih seru. Terus aku mikir kayak ya udahlah aku ikut acara ini dulu. Kerjaanku buat kepanitiaan ini aku tunda dulu aja, nanti aja habis acara aku kerjain. Soalnya habis acara ada ini lagi yang lebih seru, aku ikut dulu deh. Habis itu ada kumpul sama teman-teman, ikut lagi gitu kan. Itu jadinya kan kita menunda. Jadi kalau menurutku selain kita bicara soal komitmen juga, menurutku kita harus kayak menjauhi gangguan-gangguan atau distraksi gitu loh. Biar kitanya bisa lebih fokus sama pekerjaan kita, sama prioritas pekerjaan kita. Terus satu lagi itu ya ini sebenarnya pentingnya buat anak-anak seumuranku sih. Kalau misalkan kita udah melaksanakan suatu tanggung jawab, terus kita merasa kita puas dengan tanggung jawab yang kita capai, udah berhasil, itu kalau menurutku penting yang namanya self reward. Iya benar. Jadi misalkan kita udah melaksanakan suatu tanggung jawab nih, kita udah kayak ngerasa puas, kayak ya apresiasi diri sendiri lah. Misalkan kalau aku biasanya nih orangnya kalau makan kan agak brutal ya. Kalau misalkan aku habis melaksanakan suatu tanggung jawab, nah aku itu misalkan ngerasa puas ya, aku langsung kayak jajannya over, tapi di pikiranku itu self reward buat aku gitu loh. Kayak ya udahlah sekali, nanti kedepannya enggak. Itu penting juga, jadi kita bisa Betul. Ya gitulah, bisa bikin diri sendiri nyaman. Iya. Tapi kayaknya buat teman-teman kali ya, jangan terlalu sering buat self reward. Kadang kita berkedok kayak menyenangi diri sendiri dengan self reward, padahal kita baru melakukan pekerjaan tuh dikit gitu kan. Iya kan? Gitu kan, kayak misalnya kita baru aja nyelesain misalnya buat aku nih skripsi gitu kan, baru ngetik satu bab,
tiba-tiba udah ada self reward dulu. Padahal masih banyak bab-bab yang belum selesai. Itu gitu emang dasarnya males ya kayaknya, kebanyakan self reward. Menunda gitu kan. Iya, Balik lagi topik kita tadi Itu sama sih kalau buat teman-teman yang udah kerja juga, self reward itu penting karena ketika kita sudah capek banget gitu ya, udah sepaneng sama kerjaan, kita harus cepat selesai. Kalau aku ya, kalau aku harus cepat selesaiin. Setelah itu aku udah santai gitu, kayak mau drakoran juga nggak apa-apa, mau makan juga it's okay gitu. Yang penting kerjaan udah selesai dulu nih, gitu betul. sih. Kalau udah sibuk mah ini ya, kita dengan bisa tidur lebih awal aja udah self reward ya. Kita kalau udah sibuk banget tuh ya gitu. Supaya mempersiapkan besok pagi juga ya untuk kerja lagi gitu ya, untuk aktivitas lagi. Menghadapi kenyataan lagi. Ya, oke. Nah, kita sebagai anak Tuhan pasti kita punya pegangan ayat dong. Nah, mungkin bisa kakak-kakak share ke teman-teman jumpers yang ada di rumah, pegangan ayatnya tuh apa sih, Kak? Gimana nih, dari siapa dulu? Dari aku dulu, oke. Kalau aku pegangannya ada di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, buat Kak John? Kalau aku dari Amsal 3 ayat 5. Itu perikopnya itu judulnya berkat dari hikmat. Ini sebenarnya udah aku pegang dari awal aku masuk SMA sih. Itu aku juga naruh ayat ini di deskripsi IG gitu kan. Isinya tuh percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, buat yang terakhir nih Kak, mungkin ada motivasi paling khusus gitu buat teman-teman jumpers yang ada di rumah. Mungkin lebih spesifik kali ya buat Kak Ellen, buat teman-teman yang udah bekerja atau mau masuk ke dunia kerja, dan buat Kak John, buat teman-teman yang masih sekolah atau masih mahasiswa, gimana Kak, ada motivasi khusus nggak? Ya dari aku dulu lah ya. Boleh? Oke. Kalau misalkan aku udah sampaikan sebelumnya sih, dari pengalaman-pengalamanku mungkin ada beberapa teman-teman yang relate juga. Kalau dari aku sendiri, berhubung kita ini bicara soal menunda pekerjaan, ya jangan sampai kita menunda pekerjaan. Karena kita nggak tahu ya, dengan kita menunda pekerjaan, kita itu bisa ngalamin apa ke depannya. Kalau misalkan kita nunda, awalnya kita ngerasa aman-aman aja, atau nanti ke depannya kita punya masalah, jeder. Kayak misalkan tugasnya ditambah, tapi deadline-nya tetap gitu. Itu kan menghambat diri kita juga bisa mengerjakan tanggung jawab kita dengan maksimal. Terus dari aku juga, karena apa ya, tadi aku juga udah bilang sih, sebenarnya tanggung jawab itu kita terima bukan untuk kita hindari. Kalau misalkan kita udah di awal berkomitmen, iya aku mau melakukan ini, tapi ujung-ujungnya dalam prosesnya itu aku tiba-tiba ngilang, aku tiba-tiba gak tahu kemana tuh sampai gak ada info, aku jadi kayak gimana gitu. Di hatiku tuh pasti ada perasaan ganjal, gak enak, karena itu masih sebuah tanggung jawab yang harus aku kerjakan, harus aku selesaikan, tapi ternyata pada dasarnya aku meninggalkan tanggung jawabku itu. Jadi buat teman-teman semua, harus dipikirkan matang-matang ya kalau misalkan mau mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan tanggung jawab, karena itu juga menentukan kondisi kita ke depannya ya. Bisa aja kita nanti kalau misalkan udah stres karena kebanyakan, karena kita keteteran gitu, karena kebanyakan tugas gak bisa ke-handle, jadi stres gitu kan ya. Jadi kayak gak tahu mau apain, tiba-tiba semuanya ditinggal aja. Dia lebih mentingin dirinya sendiri, nenangin dirinya sendiri, tapi abis dia balik lagi menghadapi kenyataan, tugas-tugasnya dia stres lagi, soalnya itu udah ditunda. Dan kalau misalkan itu kan orang-orang pasti kan, orang-orang terdekat yang berhubungan sama kita pasti kan kayak sering ngehubungin, kayak misalkan aku sama ketua panitia kayak ngehubungin, gimana John, konsep acara udah. Kalau misalkan aku meninggalkan itu pasti itu kayak nge-spam gitu loh, kayak suka nge-spam chat, gimana John, aku gak jawab-jawab, bahkan chat misalkan gak tak buka gitu. Ya itu sebenarnya kan menghambat diri kita juga. Jadi kita harus belajar responsibility gitulah. Kita harus bertanggung jawab juga. Ya itu sebenarnya juga sebuah proses bagi diri kita, menjadi diri kita yang lebih premium gitulah anggapannya ya. Itu suatu proses. Oke, kalau Kak Ellen sendiri gimana motivasi buat teman-teman yang sudah bekerja atau yang akan masuki dunia pekerjaan? Kalau dari aku, buat teman-teman jumpers yang belum dapat kerjaan atau masih lagi cari kerjaan, tetap semangat, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Tetap berharap sama Tuhan dan juga tetap berusaha. Terus buat teman-teman jumpers yang udah bekerja, yuk kita tunjukkan kita adalah anak Tuhan yang bisa berkembang tidak hanya di gereja, tapi juga di tempat kita bekerja. Yes, gitu ya. benar. Dengan lakukan tanggung jawab seperti kita lakukan buat Tuhan.
Jangan buat manusia. Kalau lihat manusia itu capek beneran. Iya. Ya, Bener, ya bener, kan? bener. Kita lihat Tuhan. Oke, jadi kita lakukan itu semua buat Tuhan. Oke, thank you buat Kak Ellen sama Kak John atas Ya, sharing thank you juga. tipsnya Terima tentang melakukan satu tanggung jawab gitu kan. Dan thank you juga buat teman-teman yang di rumah yang udah nonton episode pada kali ini. See you on next episode. Bye. Bye. God Bless bless you. you.